ما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat indah di tempat yang sangat bagus ini, saya ingin mengajak kita semua, siapapun Anda, terutama sekali sebagai seorang wanita, ada hal yang perlu untuk kemudian kita camkan bersama. Ketika agama kita, agama Islam, menyuruh untuk menggunakan hijab, artinya agama kita menyuruh untuk seorang wanita senantiasa menutup auratnya dengan hijab yang syar'i. Kriteria hijab syar'i, pertama, tidak menampakkan aurat, bukan pakaian ahlus syuhra, pakaian orang-orang yang tenar dengan menghambur-hamburkan hartanya untuk menghabiskannya untuk fashion. Kemudian tidak mensifati lekuk tubuh seorang wanita. Kalau pakaian tidak seperti apa yang saya katakan tadi, maka apapun warnanya, apapun jenis bakalnya, itu tidak ada pengaruhnya, karena hukum asal di situ adalah boleh. Dalam hal ini saya ingin kembali bahwa ketika seorang perempuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan hijab, jika wanita tersebut telah baligh, wanita tersebut telah mendapatkan hukum taklif, maka berarti dia harus menggunakan hijab yang syar'i berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini saya akan menjelaskan hikmah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan alasan logis kenapa seorang perempuan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup diri dengan tutupan yang sempurna. Saya tidak ingin dalam hal ini untuk mengajak Anda untuk menyelami lautan dalil yang amat sangat banyak. Yang saya maksud adalah dalil naqli. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah 10 alasan logis, argumen logis. Kenapa perempuan itu harus untuk menutup auratnya? Kenapa perempuan itu harus untuk berjilbab? Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah agama. Dan sebagai seorang yang muqin billah yaumil akhir, sebagai seorang yang yakin akan adanya Allah dan akan adanya hari kebangkitan, hari akhir, berarti saya akan senantiasa berpegang teguh dengan ajaran agama saya. Ajaran agama saya akan saya posisikan di atas segalanya. Ajaran agama saya akan saya jadikan number one daripada hal-hal lain. Karena itu menunjukkan kalau saya adalah komitmen dengan syahadah saya, bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu, karena itu adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, dengan alasan keindahan, estetika. Bahwa ketika ada seorang perempuan yang menutup auratnya dengan sempurna, yang tidak mengumbar syahwatnya, tidak mempertontonkan dengan demikian murahnya auratnya kepada orang lain, maka perempuan tersebut akan kelihatan cantik, perempuan tersebut akan kelihatan indah, karena dia pelihara keindahan yang ada di dalam dirinya. Semua kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, secara fitrah akan mengatakan kalau ada seorang perempuan yang satunya menggunakan jilbab, yang satunya tidak menggunakan jilbab misalkan, maka tentu kita secara yakni fitrah kita akan respect pada perempuan yang menggunakan jilbab tersebut. Karena di situ akan nampak, yakni keindahan, akan nampak aura di dalam dirinya. Itu yang memandangnya adalah orang berilmu. Jika itu yang memandangnya adalah orang bermartabat. Jika itu yang memandangnya adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada terpendam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan kelihatan indah.
Maka karena itu kalau dikatakan jilbab merah yang amat sangat mempesona, itu sangat wajar. Karena di situ ada upaya untuk menutup aurat. Yang ketiga adalah dengan alasan kesehatan. Logika sederhana kita, kalau kita belajar ilmu filsafat, ada istilah simple logic, yakni logika sederhana, di mana semua orang akan bisa untuk menjangkaunya. Misalkan ada makanan, di mana makanan ini tidak ditutup. Makanan ini kemudian dilepas begitu saja di pinggir jalan, dilepas begitu saja di tempat-tempat yang tidak semestinya, maka itu kemudian menjadi tidak higienis, tidak sehat. Itu hanya makanan yang tidak seberapa nilainya. Bagaimana ketika Allah mengatakan manusia ini telah kami muliakan, telah kami hormati. Maka kemudian manusia terhormat ini tentu akan lebih menomorsatukan kesehatan di dalam dirinya. Badan Kesehatan Dunia diadakan khusus adalah untuk memperhatikan masalah kesehatan. Karena kesehatan ini adalah kebutuhan. Maka seorang wanita yang menutup auratnya dengan sempurna, menggunakan jilbab, tentu akan lebih sehat daripada wanita yang tidak menutup auratnya. Saat era pandemik global seperti sekarang ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ini dari kita. Kita mengetahui ramai-ramai kemudian orang yang takut terjangkiti oleh coronavirus atau COVID-19, mereka menggunakan yakni pelindung diri. Mereka menggunakan pakaian panjang, menutup kepala, menutup mulut dengan masker dan lain sebagainya, dengan perlindungan yang sempurna. Sehingga diistilahkan istilah APD, alat pelindung diri. Maka kemudian itu sejalan dengan maqasid syariah. Bahwasanya kita ini harus melindungi diri agar kemudian tetap terpelihara kesehatan. Yang keempat adalah alasan humanis. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang, ya, setelah peradaban kita maju sebelumnya, saya ingin mengatakan setelah peradaban manusia ini maju, tentu kita tidak ingin kembali lagi ke masa lampau, di mana pada saat manusia misalkan seperti ada yang di pedalaman misalnya, di mana mereka itu adalah masih misalkan hanya menggunakan handuk, ya, atau misalkan tidak menggunakan pakaian sama sekali, ditutup, ya mohon maaf, alat vitalnya hanya dengan misalkan daun pohon, dengan apa saja yang bisa dia gunakan untuk menutup. Tentu ini kalau sekarang dengan peradaban tinggi ini kita melihat, itu bukan suatu hal yang baik. Bahkan kita akan merasakan itu malu, bahkan mungkin akan jijik melihatnya. Jadi kemudian benarlah ketika syariat menyuruh kita untuk berjilbab dengan alasan humanis itu tadi, manusiawi, ya, di mana di situ kemudian kelihatan dia betul-betul berbeda dengan makhluk lain. Betul-betul dia tidak sama dengan makhluk berkaki empat dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi dengan alasan humanis. Alasan yang kelima adalah nilai jualnya akan tinggi. Seorang perempuan, Anda ketika misalkan mengenakan jilbab yang syar'i, perempuan ini kemudian dilihat oleh orang lain, dilihat oleh misalkan atasannya, dilihat oleh teman sejawatnya, dilihat oleh gurunya dan lain sebagainya. Dan jika ia komitmen dengan jilbabnya tersebut, maka kemudian dia akan memiliki aura tersendiri. Tidak semua orang akan bisa untuk mendekatinya atau akan memiliki keberanian untuk mendekatinya. Karena dia adalah orang yang misalkan mengenakan jilbab. Ada dua orang perempuan misalkan, satu tidak menggunakan jilbab, bahkan menggunakan mohon maaf celana pendek, lalu kemudian pakai you can see dan lain sebagainya. Satunya lagi ada perempuan yang menggunakan jilbab yang sempurna. Maka tentu jika dilihat itu oleh seorang yang nakal misalkan, katakanlah seorang preman, jika melihat wanita tadi, tentu akan memiliki respek, tentu akan memiliki rasa hormat terhadap yang menutup auratnya tadi. Di samping karena alasan fitrah, karena memang dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dan ini sekali lagi adalah diakui sama siapapun yang memiliki akal sehat. Kemudian yang keenam adalah dikarenakan muru'ah yang ada pada dirinya. Perempuan yang menutup auratnya dengan jilbab yang syar'i, perempuan yang kemudian berupaya
untuk menjadi yang terbaik, maka dengan sendirinya perempuan tadi bukannya menjadi sombong, bukannya dia itu tidak ada dosa, tidak, dia juga ada dosa. Dia juga bukan wanita sempurna, tapi paling tidak ada di dalam keinginannya itu untuk memelihara muru'ah. Muru'ah itu atau harga diri itu akan ada di saat ia memelihara perintah Allah Subhanahu wa taala, di saat ia memelihara bagaimana hubungan sosialnya dengan manusia lain, di saat ia kemudian bisa membawa dirinya dengan baik, menjadi wanita yang tidak ingin tahu urusan orang, menjadi wanita yang kemudian mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kemudian auranya atau harga dirinya itu kemudian akan menjadi tinggi orang seperti itu. Maka kita lihat orang yang menggunakan jilbab misalnya, insya Allah tidak akan ada kita dapatkan dia melakukan perbuatan mesum misalkan di depan orang banyak. Kalaupun ada Pak Ustadz misalkan, ada yang mengatakan, loh kok ada yang YouTube-nya atau videonya misalnya beredar perempuan berjilbab itu melakukan perbuatan mesum misalnya, waliyadzubillah, maka kita katakan itu keluar dari keumuman. Tapi secara umum wanita ketika dia menggunakan pakaian yang syar'i, dia akan merasa terpelihara karena aura yang ada di dalam dirinya itu. Kita sekarang misalkan ada yang laki misalkan menggunakan songkok, kemudian juga pakaiannya rapi sopan, dia tidak akan mau untuk berbuat perbuatan fahisyah di depan orang lain misalkan, karena dia memelihara, karena dia dengan kondisinya yang sudah ya dalam keadaan rapi seperti itu. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah wanita yang dengan nilai yang sangat tinggi di dalam Islam, dengan muru'ah yang sangat tinggi itu tadi, tentunya dia adalah bukan barang pajangan. Artinya apa? Artinya tidak diperuntukkan untuk semua orang bisa melihat dia, semua orang bisa menyaksikan dia. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barang pajangan adalah ketika kita berada di satu tempat, toko misalkan, atau di tempat mall dan lain sebagainya, di situ ada tester, di situ ada barang pajangan, yang mana tujuannya adalah semua orang bisa untuk memegang, bisa untuk memeriksa, bisa untuk kemudian meneliti sejauh mana kualitas daripada barang tersebut. Itu barang pajangan. Nah, ketika ada orang yang ingin membeli dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan minta, saya akan minta yang seperti ini tapi selain ini. Artinya dia akan minta yang masih dalam bungkus, dia akan minta yang masih di dalam dusnya, sehingga kemudian lebih terjaga, sehingga kemudian lebih asli, sehingga kemudian lebih tidak terjamah dan yang lain sebagainya. Maka kita kembali dalam masalah tadi, wanita Anda adalah makhluk mulia di hadapan Allah SWT. Di dalam Islam, wanita sungguh amat sangat mulia. Saya tidak ingin sekali lagi untuk membawakan dalil pada kesempatan ini, karena kita komitmen dengan tema bahwasanya 10 alasan logis kenapa wanita harus berjilbab. Saya ingin mengatakan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita itu adalah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suaminya. Wanita salihah yang menjadi dambaan semua laki-laki itu adalah dipersiapkan oleh Allah untuk suaminya. Maka kemudian dia tidak akan ingin jika dirinya itu adalah menjadi pajangan semua orang. Semua orang yang lalu lalang di jalan, semua orang yang ada di lapangan, semua orang yang ada di tempat keramaian itu akan melihat dia. Apa bedanya dia dengan pajangan? Apa bedanya dia dengan tester yang semua orang bisa mencoba? Semua orang bisa untuk melihat dan memeriksanya. Selanjutnya yang ke-8, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita berjilbab pada hakikatnya adalah untuk menghindari fitnah. Fitnah yang saya maksud di sini dalam 2 kategori. Yang pertama, fitnah yang timbul dalam dirinya dia. Artinya apa? Ketika dia tidak menggunakan jilbab misalnya, menggunakan pakaian yang minim sehingga mempertontonkan auratnya, pada prinsipnya dia saja sebetulnya sudah terfitnah dengan anggotanya sendiri. Itulah sebabnya di dalam agama Islam misalkan, kenapa tidak boleh seseorang itu untuk tidur terkelungkup. Nabi SAW melarang tidur terkelungkup dengan alasan dia nanti akan terfitnah dengan anggotanya sendiri. Atau misalkan dia untuk melakukan onani. Islam melarang keras hal yang seperti itu, karena itu bisa menimbulkan fitnah atas dirinya sendiri.
Yang kedua, fitnah kepada orang lain. Bukankah dengan dia mempertontonkan auratnya akan memancing puluhan, ratusan, bahkan mungkin lebih dari itu orang-orang nakal untuk melihat dia. Si fulana seperti ini pakaiannya. Si fulana putih sekali. Si fulana mulus sekali. Artinya dia kemudian menjadi asbab orang lain akan terfitnah. Pada saat Nabi SAW misalkan ada laporan bahwasanya Mu'adz ini menjadi terlalu panjang bacaannya di dalam sholat. Nabi SAW kemudian ada yang melapor dan Nabi SAW mengambil Mu'adz. Afattan anta ya Mu'adz. Yani apakah engkau akan menjadi penyebab orang lain akan terfitnah wahai Mu'adz? Ini di dalam sholat, saudaraku. Bagaimana ketika ini masalah aurat yang akan diumbar? Aurat yang akan diperlihatkan. Tentu kemudian ketika terjadi misalkan fahisyah, perbuatan jelek, kriminal misalkan, waliyadzubillah, semoga Allah SWT memelihara kaum muslimah semua dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Ketika terjadi itu misalkan, maka tidak sepenuhnya yang disalahkan adalah laki-lakinya atau orang yang mengganggunya. Tapi ada di situ bagian kesalahan, dosa yang diwarisi, dosa yang didapati maksudnya adalah karena perempuan tadi juga dia yang mengumbar auratnya. Jadi bisa memfitnah dirinya sendiri, juga bisa memfitnah orang lain. Yang berikutnya ikhwah sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang kesembilan, bahwasanya itu akan bisa menghindari gangguan orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika ada seorang yang jahat misalkan, ada yang preman misalkan, maka ketika dia melihat orang yang menundukkan pandangan, melihat orang yang berjilbab syar'i, maka dia kemudian akan menundukkan diri. Atau paling tidak dia akan merasa enggan, canggung untuk mengganggu orang tadi. Itulah sebabnya kemudian agama mengajarkan untuk menutup diri supaya tidak diganggu, fala yu'dhin, tidak diganggu. Ya, jadi tidak diganggu oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah dengan dia menggunakan jilbab yang sempurna, jelas itu menunjukkan bagaimana potret keluarga dia, bagaimana potret nasabah dia, di mana semua laki-laki dianjurkan oleh agama untuk mencari wanita dari nasabah, dari keturunan yang baik. Jadi ketika ada perempuan misalkan menggunakan jilbab, sudah bisa dipastikan pasti orang tuanya itu yang akan mengajarkan dia. Tidak mungkin orang tuanya tidak baik kalau dia tidak menggunakan jilbab. Jadi pikiran orang seperti itu. Ketika ada orang yang misalkan telanjang, ketika ada seorang mempertontonkan auratnya, itu juga potret keluarga yang tidak baik. Di situ kemudian ada orang tua yang jelas punya peran, ada lingkungan yang punya andil. Tapi ketika dia menggunakan jilbab, maka tentu sekali lagi saudaraku, di situ orang akan berpikir. Jadi image orang itu akan berpikir, wah ini berarti dari keturunan yang tidak baik. Hasab, nasab. Jadi dari nasab yang baik. Maka dengan gitu, maka dia menjadi potret keluarga yang baik, yang diinginkan oleh semua orang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah 10 alasan sederhana, logika sederhana kenapa wanita itu harus berjilbab. Sekali lagi, karena itu perintah agama, karena itu adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan alasan keindahan. Yang ketiga adalah dengan alasan kesehatan. Yang keempat adalah sangat-sangat humanis, manusiawi. Yang kelima adalah memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Yang keenam adalah dengan alasan dia memelihara muru'ah. Yang ketujuh adalah wanita itu bukan barang pajangan sama sekali. Yang kedelapan adalah untuk menghindari fitnah. Yang kesembilan adalah untuk menghindari gangguan orang lain. Dan 10 terakhir adalah itu akan menunjukkan potret jika dia adalah dari keluarga muslimah yang taat melaksanakan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita, menjadikan kaum muslimah semuanya ridha dengan ketentuan Allah untuk kemudian dengan senang hati menggunakan jilbab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.